What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Again, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.6.1 setelah 1 minggu kita gunakan atau diupdate. Apakah aman atau ada kendala atau gimana? Nah, kita bahas di video ini. Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, iOS 15.6.1 ini resmi dirilis 1 minggu lalu atau tepatnya 9 hari yang lalu. Jadi ini video lebih tentang penggunaan selama 1 minggu di iOS 15.6.1. Dan di sini tentunya gue menggunakan iPhone 13 Pro gue karena iPhone XR lagi menggunakan 16 beta dan 12 mini juga sedang menggunakan public beta. Jadi memang yang menggunakan iOS 15.6.1 cuma 13 Pro aja, seperti itu. Dan di video ini gue akan ngejelasin experience selama penggunaan dengan jujur, bener-bener. Dan gua ngerasa ini kayaknya memang bener-bener udah iOS terakhir. Terlebih Apple sudah confirm Apple Event itu akan diselenggarakan tanggal 7 September nanti. Nah, di situ akan diperkenalkan device perangkat baru atau iPhone baru. Dan tentunya setelah Apple Event tersebut iOS 16 resmi dirilis pastinya, seperti itu. Biasanya itu selang 3 hari sampai 1 minggu untuk perilisan iOS 16 ke pengguna user iPhone semua, kayak gitu. Ya, di sini yang pengen gue bahas terkait performance ya. Jadi beberapa hari lalu ternyata bukan gue doang nih, DM di Instagram ada yang masuk, ngerasa gak sih bang iOS 15.6.1 itu cepat panas atau gampang panas di belakangnya? Ya, gue nyatakan gue juga merasa yang sama ternyata ya. Jadi beberapa hari lalu sebelum 1 minggu ini kayaknya kisaran 4-5 hari, yaitu bagian belakang itu gampang banget panas. Dan gue juga bingung kenapa ya. Tapi so far setelah 1 minggu, tepatnya ini udah hari ke-9, ini sudah aman-aman aja ya, udah 1 minggu lebih tepatnya. Dan gue ngerasa aman-aman aja untuk performance. Gue scroll Shopee, cari-cari barang-barang rekomendasi dan lainnya, itu pun gak cepat panas. Instagram apalagi, kalau gue scroll Instagram itu aman banget, udah gak cepat panas. Begitupun juga TikTok. Nah, TikTok juga aman ya. Jadi buat teman-teman yang punya TikTok, follow aja TikTok gue. Dan untuk Twitter juga aman, YouTube juga aman. Memang gue menyadari beberapa hari lalu sempat gampang panas. Gue juga bingung gimana gitu. Ternyata kayaknya memang penyesuaian ya. Dan pada akhirnya sekarang so far aman banget. Apalagi semalam gue sempat scroll Shopee, itu cukup lama di iPhone 13 Pro tapi nggak panas, nggak nge-lag, performance-nya smooth, lancar, seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa beberapa hari lalu atau setelah update ke 15.6.1 itu udah ada rasa panas, nggak apa-apa, tunggu aja. Biasanya itu memang membutuhkan waktu untuk penyesuaian, sekitar mungkin ini mungkin aja sekitar 5-6 harian lah, hampir 1 minggu kayak gitu. Karena video ini tayang setelah 9 hari kemudian video iOS 15.6.1 dirilis kayak gitu. Jadi gue rasa memang perlu penyesuaian itu untuk performance ya. Jadi gue rasa udah aman-aman aja terkait kendala performance pada iOS 15.6.1 seperti itu. Tapi buat teman-teman yang mengalami hal yang sama juga, silahkan komen aja di video di bawah, oke? Ya, lalu selanjutnya terkait iPhone storage. Nah, iPhone storage ini sudah tidak ada kendala lagi ya. Jadi gue ingetin lagi di video ini, iCloud storage dan iPhone storage itu berbeda. iPhone storage itu isinya aplikasi kita, data-data di aplikasi dan data-data di iPhone. Tapi kalau iCloud storage itu condong data-data backupan. Backupan apa? Backupan aplikasi yang lainnya, data lu, iPhone lu, kayak gitu. Oke? Tapi so far nggak ada kendala di iPhone storage pada iPhone di iOS 15.6.1. Kita cek aja langsung ke bagian setting, lalu general, lalu iPhone storage. Dan ini videonya nggak gua potong, nggak gua cut. Jadi kalian bisa cek aja untuk kalkulatingnya. Cukup cepat menurut gue dan gak ada kendala ya. Di sini gue menggunakan yang 128 GB. Kalian bisa lihat sendiri, aman-aman aja. Sekarang kita cek sistem datanya. Ya, untuk sistem data di 12,45 GB ya. Jadi ini dynamic, nggak apa-apa, dan ini masih aman. Buat teman-teman yang membengkak ya, coba disortir aja aplikasi-aplikasi yang gak kepake mana, silakan uninstall gitu ya. Atau kalau memang ada perlu pengen banget jadi ke-resize banget si sistem data ini ya, kalian restore aja via iTunes seperti itu. Tapi menurut gue sistem data tuh udah nggak perlu dikhawatirin karena dia dynamic, naik turun kayak gitu. Jadi kalau lu misalkan mengharapkan ini kecil terus, nggak akan mungkin, karena ini memang pasti akan naik dan akan turun kembali seperti itu. Oke? So far intinya iPhone storage juga aman ya. Lalu selanjutnya, karena ini kemungkinan iOS 15 versi terakhir ya, baterainya menurut gue lebih aman juga, jauh lebih baik daripada 15.6. Karena memang kan iOS 15.6.1 ini isinya cuma security update aja ya, tidak ada pembaruan fitur dan lainnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang update ke 15
15.6.1 silakan kalian update aja ya. Dan itu pasti baterainya akan lebih baik daripada sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini baterai gue 63%. Oke, sekarang kita cek ke bagian baterai, ke settingan, lalu ke baterai. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri activity gue terakhir charger itu Jumat malam. Gila, lama banget ya. Sekarang udah hari Sabtu sore. Ya, ini terakhir charger Jumat malam jam 10 ya. Kalian bisa lihat sendiri Friday 2151 ya. Last chargernya di 100% dan sampai saat ini aman banget. Dan di sini kalian bisa lihat activity gue WhatsApp, Shopee, Instagram, TikTok ya. Ini aja nih terus nih bolak-balik ya. Kayak gitu. Dan kita cek aja sekalian langsung baterai health-nya. Ya, baterai health gue masih normal di 94%. Nah, gitu ya. Jadi buat temen-temen yang merasa baterai health-nya turun, nggak apa-apa, itu pasti akan turun. Cepat atau lambat pasti akan turun. Oke? Jadi kalian nggak perlu khawatirkan berlebihan lagi terkait baterai health ini. Ya, ini masih 94% nih baterai health gue. Ya, kalau ada yang menawar 13 Pro, bolehlah DM di Instagram gue. Ya, intinya baterai so far menurut gue aman banget ya di iOS 15.6.1 ini. Jadi buat temen-temen harusnya juga aman untuk device-device lain kayak gitu. Ya, karena gue rasa ini adalah pembahasan iOS 15 terakhir, semoga ya. Karena kita sudah menuju Apple Event. Udah road to Apple Event ini. Jadi gue rasa ya buat teman-teman harap bersabar, kita akan sama-sama menggunakan iOS 16. So buat teman-teman yang belum update, silakan update aja ke iOS 15.6.1 karena itu aman dan kalian gak usah khawatirin ya, gak usah pikir-pikir yang lain, update aja secara mandiri. Pastikan iPhone kalian terhubung ke WiFi. Itu aja sih pesan gue. Dan menurut gue udah gak ada kendala lagi sampai saat ini. Mungkin pesan gue satu, ketika kalian habis update iOS ini, poinnya adalah mau iOS berapa kalian update, ingat kalian harus sering cek di App Store, lalu di profil kalian di sini, lalu kalian refresh dan kalian cek juga di sini updatean terbarunya. Jangan lupa diupdate karena ini akan mempengaruhi banget penggunaan aplikasi kalian kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian habis update iOS ataupun nggak update juga, kalian harus sering-sering cek nih aplikasi version update-nya. Jadi ini wajib update dan wajib yang paling terbaru terus. Contoh nih kayak Instagram Today, dia baru minta update today kan tadi. Jadi memang harus diupdate karena dia adanya bug fix dan performance improvement kayak gitu. Jadi buat teman-teman, itu pesan gua, selalu cek App Store untuk update versi aplikasinya setelah update, ataupun nggak update juga nggak apa-apa kayak gitu. Pastikan paling terbaru terus. Oke, jadi balik lagi ke awal, aman atau tidak iOS 15.6.1? Ya, gue nyatakan aman buat teman-teman. Ini sudah 1 minggu gue menggunakan iOS 15.6.1 khususnya di iPhone 13 Pro gue. Jadi buat teman-teman yang belum update, silahkan update aja karena iOS-nya aman dan memang nggak ada kendala apa-apa. Sinyal juga aman. Kalau misalkan ada yang takut sinyal hilang atau email keblokir, itu bukan karena update iOS-nya, tetapi karena email kalian tidak didaftarkan seperti itu. Ini iPhone garansinya internasional, tapi emailnya terdaftar dan memang gue daftarkan. Kalau lu nonton video gue yang ini, ya itu transparan banget. Gue beli di belanjabos.com. iPhone ini internasional dan emailnya terdaftar. Mau update iOS bagaimanapun ini akan aman kayak gitu. Jadi jangan salahkan iOS ya, tapi salahkan email yang tidak didaftar seperti itu. Paham ya? Itu harus digarisbawahi. Sampaikan pesan-pesan video ini nih ya ke sekeliling kalian pengguna iPhone. Oke? Ya udah, gue rasa cukup ya video gue kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua karena memang iOS 15.6.1 ini aman untuk digunakan. Jangan lupa kalian like juga video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.